sebelum kita ikut tergiur atau ikut menginvestasikan uang kita, ikut bergabung di dalam lingkaran-lingkaran mereka, kita juga harus cerdas di dalam melihat sebuah kesempatan. Jangan sampai kemudian kita tergiur dan bergabung di investasi itu, tetapi tanpa melihat bahwa investasi itu mempunyai kekuatan hukum, mempunyai legal standing yang jelas. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, saya Yusriliza Mahendra. Kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi oleh beberapa gereja rich di Indonesia. Berbeda dengan konten-konten sebelumnya, kalau di konten sebelumnya kita berbicara tentang hal-hal yang sifatnya politik dan kebijakan kekuasaan, walaupun memang beberapa waktu terakhir banyak sekali kontroversi di ruang-ruang publik berkaitan dengan kebijakan kekuasaan. Misalkan seperti kelangkaan minyak goreng dan berhentinya para produsen tahu dan tempe untuk memproduksi tahu dan tempe, sehingga mengakibatkan tahu dan tempe itu langka di pasar tradisional. Tetapi teman-teman semua, di konten kali ini kita tidak akan membicarakan itu, karena di konten kali ini khusus untuk membicarakan berkaitan dengan para gereja rich yang kemudian tersandung kasus hukum, dan menurut saya ini perlu untuk kita bicarakan, untuk sekaligus membuka pikiran kita bersama bahwa memang dalam hal investasi kita perlu untuk melihat apakah memang investasi tersebut sudah berbadan hukum, investasi tersebut memang sudah mempunyai legal standing yang kuat, sehingga uang yang kita investasikan atau trust yang dipercayakan oleh publik kepada tempat investasi tersebut bisa dijamin, bisa dijaga, bisa dikelola dengan baik. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang perlu untuk kita bicarakan di ruang-ruang publik agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat, bagi kita semua, bahwa memang kita, publik Indonesia, jangan langsung ikut tergiur ketika melihat ada sekelompok anak muda misalkan punya kekayaan puluhan miliar. Ada anak muda yang baru usianya 24 tahun atau 25 tahun misalkan. Di usia yang semuda itu mereka sudah memiliki pemasukan miliaran rupiah. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang memang menggiurkan, membuat para kaula muda di Indonesia tertarik dan simpatik kepada mereka. Tetapi memang teman-teman, di satu sisi kita memang harus mempunyai simpatik, ada sedikit termotivasi dengan mereka, tetapi juga kita tidak bisa luput bahwa memang sebelum kita ikut tergiur atau ikut menginvestasikan uang kita, ikut bergabung di dalam lingkaran-lingkaran mereka, kita juga harus cerdas di dalam melihat sebuah kesempatan. Jangan sampai kemudian kita tergiur dan bergabung di investasi itu, tetapi tanpa melihat bahwa investasi itu mempunyai kekuatan hukum, mempunyai legal standing yang jelas. Nah, sekarang mata kita terbuka. Kekayaan yang sedemikian rupa, yang puluhan miliar, yang bahkan ada salah satu dari mereka ketika bahkan ingin membeli sesuatu barang misalkan, menyatakan bahwa sampai menggunakan frasa-frasa yang seperti itu, dan kadang membuat publik juga agak geli melihat seperti itu. Tetapi untuk kaula muda yang simpatik merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang bisa memotivasi mereka, tanpa mereka melihat bahwa memang ada sesuatu hal yang harusnya dilihat detail, yakni berkaitan dengan apakah yang mereka lakukan ini didapatkan dengan cara yang baik dan benar, didapatkan melalui suatu prosedur yang memang sudah sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan ini menjadi penting untuk kita pahami, untuk kita renungkan bahwa memang ke depan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita memang sedang berada di dalam kondisi di mana semuanya sedang kesusahan. Tetapi kesusahan kita itu tidak membuat kita terlena, kemudian tutup mata bahwa memang ada hal-hal yang sifatnya krusial yang harus kita perhatikan ketika ingin melakukan investasi, ketika ingin memberikan trust kita, kepercayaan kita kepada para orang-orang yang kita simpatikan. Nah, ini untuk membuka pikiran kita bahwa memang berinvestasi itu penting, tapi kita harus perlu perhatikan apakah itu memang circle yang memang benar-benar mampu memberikan kepastian secara hukum, mampu memberikan jaminan bahwa uang yang kita investasikan ke depan itu bisa terjamin, bisa mendapatkan perlindungan secara hukum.
Sehingga ketika kita berinvestasi, kita mendapatkan keuntungan, bukan kebuntungan.